Pemirsa, ribuan pekerja dari berbagai daerah akan turun ke jalan dalam aksi demo buruh hari ini, dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tersebar di sejumlah titik, salah satunya di depan gedung DPR MPR RI. Dan kita akan langsung terhubung dengan jurnalis NTV dan Ridwan dari lokasi untuk mengupdate kondisi terakhir di sana. Selamat pagi, Ridwan. Iya, Ya, selamat pagi. bagaimana dengan kondisi terkini? Apakah sudah mulai ada pergerakan massa begitu yang datang itu atau ada di depan gedung DPR hari ini? Ya, Cakri dan juga pemirsa Nusantara TV, bisa saya laporkan jelang aksi unjuk rasa dari koalisi Serikat Pekerja yang akan dilaksanakan nanti, suasana di depan gedung DPR masih terlihat sepi. Masa buruh sendiri belum terlihat sampai di depan gerbang gedung DPR. Nantinya aksinya sendiri akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Pihak keamanan juga telah melakukan sejumlah pengamanan, diantaranya membuat barrier dari beton dan menghalangi pintu gerbang di depan DPR di kedua sisinya. Dan juga pagar yang setinggi 5 meter juga diberikan oli begitu karena biasanya gerbang di depan gedung DPR ini menjadi sasaran empuk para pengunjuk rasa yang menaiki begitu untuk melakukan aksi pengibaran bendera dan juga atribut dari aksi sendiri. Demikian, Cakri. Baik, Ridwan. Selain gedung DPR MPR RI, kemana lagi yang menjadi tujuan dari para demonstran buruh begitu, teman-teman dari aksi buruh yang akan unjuk rasa untuk hari ini? Ya, aksi sendiri memang difokuskan di depan gedung DPR MPR, namun juga ada isu lain, para buruh ini nantinya akan melakukan aksi di depan patung kuda untuk menuntut sejumlah eh, eh, aksi, yaitu isu yang diusung dalam aksi kali ini, yaitu pertama menghapuskan sistem kerja outsourcing dan menolak upah murah dan menaikkan UMP minimal tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Dan yang kedua, tuntutan dari para buruh yakni menghentikan PHK sepihak dan juga membentuk Satgas PHK, dan juga yang ketiga membuat reformasi pajak perburuan, yaitu menaikkan pajak penghasilan, maksudnya penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp7.500.000 per bulan, dan hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus kriminalisasi pajak perempuan yang menikah. Yang keempat juga mereka meminta untuk mensahkan rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Yang kelima, mereka juga menuntut untuk mensahkan RUU perampasan aset. Dan yang kelima, mereka meminta untuk revisi rancangan undang-undang pemilu. Begitu, Cak. Baik, dengan pengamanan di sekitar lokasi gedung DPR sendiri bagaimana, Ridwan? Mengingat kejadian aksi demo hari Senin kemarin juga berakhir ricuh begitu, ini mengganggu aktivitas warga juga begitu, seperti apa? Kepolisian juga telah menurunkan personil sebanyak 4.000 lebih, dan itu gabungan dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk menjaga jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Pihak kepolisian dari Dirlantas Polda Metro Jaya juga akan melakukan skema arus lalu lintas jika adanya massa yang berlebih di depan gedung MPR. Arus lalu lintas di depan jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR ini, akan segera ditutup dan akan dialihkan ke jalan Gerbang Pemuda. Demikian, Cak. Baik, terima kasih Muhammad Ridwan untuk laporan Anda dari depan gedung DPR MPR RI. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.